Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, pada jam 9 pagi rombongan Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukoharjo melakukan sidak ke lokasi benteng bekas Karaton Kartasura dan dalam Kepatihan Singapura. Dan benteng Singapura ini bisa kembali menjadi ikon untuk wilayah desa Singapura dan bisa dikembangkan. Sekitar jam 9 pagi dan membawa pengantaran ini dengan Pak. Nah, memang kita saksikan pembongkaran, tapi sebelum pembongkaran sebetulnya warga masyarakat sudah mengumpul bahwa ini diduga budaya objek seperti ini Pak RT ini juga ngemut ke Pak Anu DC, tapi katanya karena mereka merasa ini sudah dari mereka merasa berhari kita agak bukan sementara dulu sambil menunggu, karena saat itu memang kami Pak Camat mungkin juga belum tahu persis bahwa ini memang sudah masuk sudah masuk dalam DJG atau gimana kan ngapain ya Bu ya. Nah, terus saya minta untuk dihentikan sambil menunggu. Kita kontak juga Pak Camat mengkoordinasi dengan kabupaten, akhirnya dikoordinasi. Beliau ini buka bidang memang ini dinyatakan sebagai objek diduga cagar budaya. Yaitu pada saat itu juga terus bersama-sama Pak Kajari, terus Pak Kepala BPCB Provinsi juga hadir ke sini. Terus begonya itu dari Jogja. Terus disuruh sama yang punya, Pak yang punya ini Pak Sadino asmanya. Yang putranya Mas Bagas, putranya ya. Pak RT. Sama yang punya? Ya, pokoknya selalu ini kan saya sudah mempermasalahkan lahan yang kita tuh dari bidang kebudayaan dari dinas pendidikan sudah mendaftarkan di Rekmas Jakarta dari tahun 2019. Tapi sehari sebelum dibongkar teman saya kasih saya ke sini memperingatkan, yang memberitahu pendekatan seperti itu, tapi tidak. Karena memang kalau pencatatan tapi kalau SPPC itu masih pertanyaan yang lama, kami juga akan ini AC karena Sri Asik itu ya, karena Sri Asik itu malah atas nama Sri Asik itu 2 kali baru 2 tahun Pak. Setahu saya begitulah. Apakah peralihan haknya itu sebelum itu atau apa kan kami tidak mulai kelurahan.
Langsung ini orang lewat. Itu yang menangani Bang pasir. Tim 4 ikut prihatin atas terjadinya pembongkaran tembok yang katanya juga masuk cagar budaya, dan kita berharap Kartosuro untuk kejadian ini menjadi hal yang paling terakhir, karena kemarin untuk beberapa waktu yang lalu sudah ada pembongkaran di Beteng dan ini malah pindah ke sini lagi, dan mudah-mudahan nanti masalah ini segera terselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait dan agar kejadian hal yang serupa tidak akan terulang lagi. Itu aja. Terima kasih. Kemudian ini dari DPRD mungkin ada langkah tersendiri yang membawahi bidang kebudayaan ini, Pak? Ya paling dari Komisi 4 kita nanti koordinasi sama Dinas Pendidikan agar memberikan memberikan suatu ibaratnya pemberitahuan dan juga pendataan yang masuk di cagar budaya Sukoharjo itu mana aja, agar kejadian hal yang sama nanti tidak terulang lagi. Ya nanti koordinasi dengan desa setempat. Mungkin di Sukoharjo kan masih banyak lagi, masih ada Keraton Pajang, mungkin yang situsnya sekarang sudah tidak ada. Nanti kita serahkan koordinasi sama Dinas Pendidikan saja. Oke, dari Dinas Pendidikan kan kemarin katanya dari personel dan anggaran kan kurang, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau masalah anggaran selama itu nanti tidak menyalahi aturan, pasti kita usahakan. Berarti akan ditambah gitu ya, Mas? Iya. Ya. Yang penting tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kalau anggaran itu gini, Pak. Kalau semisal Maju aja, Pak. Maju apa? sebagai contoh seperti di Langenarjo itu kan ada juga pemandian. Karena itu masih ada sekitar dengan keraton. Untuk anggaran itu tidak boleh. Kecuali cagar budaya ini sudah diserahkan ke kabupaten pengelolaannya. Kalau belum, secara aturan anggaran tidak boleh. Dan ini kita dari Komisi 4 harus kita mencari kepastian hukumnya seperti apa. Kalau ini kepastian hukum belum ada, ini masih dalam proses, untuk pembongkaran harus kita hentikan. Jangan sampai ini dilanjutkan. Karena ini juga masuk cagar budaya. Yang punya tanah ini kan kita juga belum tahu sertifikatnya seperti apa. Tadi keterangan dari Pak Bayan bahwa NJOP itu masih miliknya pemilik lama. Nah ini kan kita harus tahu posisi hukum untuk hak pengakuan itu, apakah itu sudah diproses atau belum, kan kita belum tahu. Jadi kita mencari kepastian hukumnya. Ya, kalau saya berbicara solusi, jadi tadi sudah setelah saya cermati, setelah saya pelajari, saya memberikan satu saran, barangkali salah satu bentuk solusi. Ini semuanya sudah tenang. Kita juga saling menghormati, ternyata tanah juga sudah jadi kata milik, sehingga itu sudah dijangkau masing. Oleh karena itu, kalau kita ada niatan baik untuk menyelamatkan aset-aset itu, langkah pertama tentunya dari pihak kementerian dalam hal ini harus segera menindaklanjuti dengan menyediakan anggaran. Menyediakan anggaran untuk apa? Kalau memang ini betul-betul sertifikat hak milik, harus diganti rugislah. Dicarikan tempat, jadi pemegang hak milik juga tidak dirugikan. Negara berapa sih cuma sekian menganggarkan, saya pasti bisa. Segera sediakan anggaran, kita bicara, yang punya hak milik kita ajak rembukan untuk dipindahkan, istilahnya ruislah, ini dikembalikan menjadi aset Pemda ataupun cagar budaya miliknya pemerintah pusat. Itu aja sudah selesai, tinggal niatan kita. Nah, kapan ada pembicaraan, walau ditanyakan pada beliau-beliau. Saran saya cuma ini segera solusi, jangan gantung, terlalu lama gantung. Nanti kalau gantung kan tidak ada kepastian akhirnya. Pemerintah juga mau bangun ini sulit, mau benahi juga nggak bisa karena di sini ada sertifikat hak milik. Itu menurut saya. Ya. Pembeli juga harus kita jangan sampai dirugikan. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, Pak. Ya,
Cakar ayamnya juga wape ki. Lagi. ODJG. Mana yang kurang? Udah, sip. Udah lurus? Oke? Ya, oke. Saya ekor. Hah? Kurang gede ya? Orang kita itu.